Oke. Izin record dulu ya guys ya. Oke deh. Thank you so much for coming in time. Makasih banget ya Nabila and Ibnu ya. Sudah hadir tepat waktu di kelas emosi bareng Miss Neni. Yes. How are you? Gimana kabarnya hari ini Nabila dan Ibnu? Kabarnya gimana kabarnya? Baik, Miss. Baik. Nabila. Lagi nyuap, cenah. Lagi ngahuap. Oke, nggak apa-apa. Emang ini baru pada pulang. Ini hari Sabtu kan? Sabtu libur sekolah ya. Sabtu libur sekolah. Jadi waktunya bareng aku di kelas emosi dan karakter. Oke deh. Sebelum mulai adik-adik ya Ibnu Nabila kita baca doa dulu ya. Doa belajar ya. Kita baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma amin. Oke, yuk sekarang kita akan share screen ya. Hmm, oke, segini cukup segini. Segini sudah terbaca. Oke, yuk kita Terbaca. mulai ya. Udah ya. Udah. Yuk, Ibnu open dong kameranya. Baru banget, kurang renang ya. Baru, Miss. Baru banget. Oh, 10 menit lagi open ya. Oke ya. Yuk Nabila duluan asik. Nabila udah beres makannya. Yuk Nabila open kameranya. Yuk, mari. Siapa nih yang belum masuk? Oh, udah. Oke, yuk. Boleh ya kita saling ya. Kita komunikatif aja guys. Oke. Nah, di sesi ini di kelas emosi dan karakter hari ini sore hari ini with me ya denganku ini akan mengenali emosi. Itu bagaimana kita bisa mengenali emosi itu sama dengan mengupgrade cara berpikir. Yes. Kira-kira mengupgrade cara berpikir. Nah, udah kebayang? Nabila udah kebayang belum? Udah, Bagaimana? Udah? Oke, belum, gimana? belum. Belum ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa belum. Di sini kita akan belajar sama-sama ya. Setuju, setuju, setuju. Nah, kita kan udah pernah bahas ya kalau emosi itu apa namanya? Setiap diri kita tuh pasti merasakan ragam jenis emosi dan pasti beda-beda. Ya, kayak tadi di awal, misalnya tanya gimana kabarnya hari ini gitu kan. Baik, sehat, happy, bahagia gitu ya. Nah, itu kan banyak emosi itu turunan-turunannya. Nah, kalau kita belum paham, di kelas ini kita akan memberikan pemahaman tentang bagaimana nih mengenali emosi itu sama dengan mengupgrade cara berpikir. Kenapa adik-adik? Karena emosi yang tidak dikenali itu bisa mengganggu logika kita. Nah, makanya kita harus upgrade gitu ya. Nah, caranya gimana nih Kak? Cara ngupgrade-nya? Yuk, kita akan lihat di sini dulu deh. Berapa persen? 65% coba. Nah, di sini kenapa, menurut adik-adik ya, kenapa banyak eh, anak pintar tapi sering salah keputusan? Menurut Nabila, kenapa? Kenapa banyak anak pintar tapi sering banyak salah ngambil keputusan? Boleh, nggak apa-apa yuk, nggak usah takut salah di kelas aku. Gimana menurut Nabila? Um, Hmm? Mungkin Hmm? Gimana? gak ngontrol emosinya. Karena
mengontrol emosinya. Berarti belum bisa mengontrol emosinya. Kalau menurut Iya. Ibnu, oke, terima kasih Nabila. Ibnu gimana Ibnu? Hmm, gimana ya? Gimana ya? Apa-apa, ayo jawab aja. Menurut Ibnu gimana? Mungkin terlalu pede atau gak yakin. Terlalu pede atau tidak yakin? Oke. Nah, itu jawaban adik-adik valid ya buat adik-adik ya. Nah, sekarang kalau misalnya kita diskusi lagi. Balik lagi ke pertanyaan awal ya. Kenapa banyak anak pintar tapi sering salah keputusan? Ya, tadi jawabannya mengontrol emosinya, masalah di mengontrol emosi dan tadi ya mungkin terlalu percaya diri atau kurang percaya diri. Nah, di sini adik-adik kita akan ngebahas ini. Kenapa? Coba jago jawab soal, tapi dikit-dikit senggol bacok ya, dikit-dikit kegedor dikit, kesenggol dikit. Apa sih? Gampang banget emosi dan impulsif. Sampai-sampai misalnya benda yang ada di dekatnya tuh langsung lempar-lempar aja gitu ya. Tapi kalau Nabila sama Ibnu pernah ngerasain hal kayak gini tidak? Gak apa-apa ya Ada. jujur. Kadang. Kalau Ibnu Gak tahu. nggak tahu. Oke. It's okay ya. Nah, di sini balik lagi bukan kelas untuk menghakimi, tapi kita bisa jujur. Adik-adik bebas di sini ya. Jujur aman bersama aku. Nah, kalau memang masih ya nggak apa-apa. Nah, kalaupun tadi belum tahu juga tidak apa-apa. Di sini kita akan belajar sama-sama ya. Kenapa sih bisa seperti itu gitu ya? Nah, balik lagi adik-adik, masalahnya itu bukan di IQ adik-adik ya, bukan karena oh aku lemot gitu ya. Oh, aku IQ-nya misalnya di bawah rata-rata gitu sehingga gitu ya. Sehingga aku kalau kalau ngambil keputusan gitu ya, sering salah gitu ya. Enggak, masalahnya bukan di IQ adik-adik ya. Betul tadi, masalahnya ada di emosi, bukan di IQ ya. Itu penting ya. Oke, note ya, save ya adik-adik. Jadi hari ini sudah paham ya. Ternyata masalahnya di IQ atau bukan? Bukan. Bukan. Ada di mana masalahnya? Di emosi. Gitu ya. Oke, berarti kalau gitu, Miss harus gimana? Nah, kita akan bahas lagi ya. Berikutnya, kalau misalnya tadi faktor emosi itu bisa menentukan ya, menentukan tadi, emang anak pintar cukup? Ya nggak cukup ya, tidak cukup pintar kalau ternyata untuk mengontrol emosi aja belum bisa gitu kan, karena balik lagi selalu akan mengambil keputusan yang salah. Kenapa adik-adik? Karena emosi itu sama ya, menentukan faktor utama penentu IQ. IQ. Berarti kalau gitu sama penting menurut Nabila dan Ibnu, sama pentingnya? Iya. Iya, betul sama. Yuk kita bahas ya. Kenapa sih begitu pentingnya kok jadi sama, Miss gitu? Karena, ah, oke kita naikin dulu. Karena yang pertama, nih ya kita lihat gambar ini. Ini kan ada emosi di sini ya, oke? Emosi yang meledak itu seperti bug ya, bug ya yang suka bikin tiba-tiba logika kita ngeblank. Pernah kalau lagi marah nih, Ibnu, kalau Ibnu lagi marah tiba-tiba eh tadi tuh aku disuruh apa ya? Pernah nggak kayak gitu, Ibnu? Hmm, nggak tahu, lupa. Lupa. Coba kalau yang bikin tiba-tiba ngeblank, misalnya, yang lainnya contohnya, kalau lagi marah sama temen, tuh temen minjem handphone misalnya, terus handphonenya nggak dibalik-balikin gitu ya, terus dia scroll-scroll gitu ya, WA-WA chat pribadi kita. Kira-kira apa yang akan Ibnu lakukan? Emosi apa yang akan muncul?
Kesel. Kesel. Oke, kesel itu turunan dari marah. Ya. Nah, kalau lagi kesel, lagi marah gitu, suka bisa mikir clear nggak sih? Suka bisa mikir jernih nggak? Tergantung masalahnya sih. Kalau masalah gede, enggak. Kalau masalah kecil bisa. Mm, Oke, nice answer. Kalau Nabila lagi di posisi lagi emosi banget gitu kan, bestie misalnya, bestinya janjian terus tiba-tiba nggak datang, padahal udah well prepare banget gitu, sampai Nabila tuh cancel janji-janji yang lain gitu. Terus tiba-tiba ada ujian nih, saat itu real time. Apa yang akan Nabila kerjain? Bisa nggak fokus tuh ujiannya? Enggak. Enggak ya. Kenapa enggak? Soalnya ya karena ada datangnya emosi, jadi nggak fokus. Betul banget. Makanya si emosi ini bisa ngebajak kita gitu ya. Jadi tadi jadi ngeblank gitu. Lagi ujian ya nggak ingat boro-boro mau mikirin jawaban soal ya. Masih kesel kan Nabilanya juga gitu. Nah, makanya kenapa si posisi emosi ini seperti bug gitu. Kalau kita gambarin di sini, di tengah-tengah ya, warning sign. Jadi harus lihat nih, ini bisa jadi bug yang bisa membuat sistem logika kamu ngeblank. Kenapa? Karena pada saat emosi tinggi, nah ini ya, ini kan emosi nih. Emosinya lagi tinggi, ini tingkat emosi. Kalau emosi lagi tinggi, itu fokus jadi turun. Akhirnya kalau fokus turun, logika kita melemah gitu. Nah, ini ya, logika jadi melemah. Kalau logika sudah melemah, ya udah. Kalau logikanya jadi melemah, turun. Akhirnya apa? Keputusannya jadi impulsif. Ya, jadi tidak netral gitu kan. Kalau ada handphone yang di dekatnya bisa jadi handphone yang dilempar. Kalau ada apa lagi buku bisa jadi bukunya yang dilempar gitu ya. Karena meledak, ledak. Masih ingat ya di sesi lalu kita pernah belajar bagaimana tarik nafas? Masih ingat? Masih ingat Nabila dan Ibnu? Enggak. Yang tarik nafas lambat 4, 7, 8. Yang itu ya. Terima kasih sudah jujur sayangku. Nggak apa-apa. Kita kan akan terus belajar lagi ya. Nah, terus gimana nih caranya kalau tadi ya keputusannya sudah impulsif gitu ya. Nah, di sini tingkat emosi naik, di sini turun gitu kan. Kalau di sini emosi itu bisa stabil ya. Saat emosi kita stabil seperti ini, fokus akan naik ya. Fokus akan naik dan otomatis kita juga menganalisa sesuatu masalah itu jadi lebih netral dan kita bisa lebih mengambil keputusan yang lebih bijak. Nah, itulah alasannya kenapa tadi Nabila tiba-tiba ngeblank nggak bisa jawab. Kalau Ibnu tadi tergantung gitu ya. Bisa jadi kalau misalnya masalahnya besar, Ibnu juga nggak bisa handle. Betul, Ibnu? Iya, Nah, itu ya. Sampai sini mudah dipahami kenapa tiba-tiba ngeblank. Oke? Ya. sudah. Nah, ini kan udah lewat 19 menit, berarti boleh open dong kameranya. Aku mau lihat. Iya, udah 19 menit. Tadi keywordnya 10 menit. Oke, Jawab. oke Nabila. Yuk, nggak apa-apa. Mana Ibnu, Ibnu? Nah, gitu. Kan aku nggak sendiri dong, guys. Biar asik. Jadi tadi juga kan ngobrolnya seru barengan ya. Nah, itulah ternyata yang menjadi pemicu sebab musabab kalian ngeblank tuh gara-gara apa tadi? Gara-gara emosi. Eh, Gara-gara iya, benar. gara-gara benar. Jangan takut salah di kelas ini, jawab aja, oke? Nah, sekarang berikutnya. Setelah kita paham, ternyata emosi itu yang membuat kita tiba-tiba ngeblank ya, jadi bug tadi. Kenapa sih? Karena nih adik-adik boleh ya kalau mau dicatat. Adik-adik nyiapin catatan nggak? Enggak. Nih, Udah. kalau adik-adik mau screenshot juga boleh ya. Karena ternyata apa? Di dalam otak kita ada dua.
ada dua nih, ada dua sistem operasi utama ya. Ada dua sistem operasi utama. Yang pertama itu ada otak emosi. Nah, otak emosi kita sebutnya amigdala. Nah, di sini otak emosi ya atau nah, otak amigdala nih di sini ya. Nah, di sini di belakang sini nih, di tengah. Nah, di tengah ini ya. Ini sifatnya reaktif, sangat cepat, dan modenya defensif atau bertahan. Jadi kalau misalnya ada ancaman tuh, suka ngeh gak Nabila sama Ibnu? Tiba-tiba kita misalnya ke satu lingkungan yang baru gitu ya. Terus orang-orangnya tuh yang GJ gitu. Terus yang tiba-tiba banyak yang nongkrong-nongkrong, misalnya preman-preman, maaf ya. Terus misalnya ada pada ngerokok, terus mohon maaf juga tatonya banyak kira-kira gitu. Nabila, first impressionnya masuk ke lingkungan itu bakal mode yang mana? Mode yang amigdala ini, yang defense bertahan karena kayaknya ada sesuatu deh yang salah. Atau mode otak logika? Otak emosi. Betul, emosi. Kenapa? Karena yang kayak mikirnya tuh itu nggak tahu. Nggak apa-apa Eh, sayang, nggak apa-apa, omongin aja. Takut atau cemas atau apa? kayak was-was gitu ya takut. Nah, betul banget. Was-was, takut, makanya modenya mode defense bertahan, betul? Karena karena di otak emosinya tuh udah ada sinyal bahwa wait, ini ada yang tidak beres, ada fight. Kamu harus lawan. Ini ada ancaman. Benar ya? Kerasa ya? Atau misalnya ulangan, belum ngafalin. Nah, biasanya tuh kalau ada ulangan, ujian, atau misalnya gini di sekolah, tiba-tiba ada sidak. Wah, sidak. Apakah seragam, apakah rambut, apakah make up, apakah rokok, dan sebagainya. Itu yang mana tuh? Yang yang pasti lagi mode on dari Ibnu dulu. Mode onnya yang, hah? Eh, tadi deh apa Mas? Lupa. Mode onnya yang mana kalau tiba-tiba di sekolah lagi ada sidak, misalnya rambut gondrong lah, apa misalnya bawa mainan kah, benda tajam kah, merokok kah, atau apa. Itu kira-kira yang lagi mode onnya, operasi utamanya di otak Ibnu yang mana? Apa Mas? Patah-patah? Ya, mode yang onnya di otak Ibnu pada saat ada sidak, yang mana? Yang ini, amigdala atau otak logika? Hmm, Jawab aja, hmm, nggak apa-apa. apa ya? Otak logika. Otak logika. Kalau Nabila, kalau ada sidak kayak gitu ya, terus tiba-tiba, aduh, tasnya mana digeledah gitu, ada make up kah atau apa gitu. Kira-kira yang muncul mode yang mana? Ya, oh, oke deh. Nah, kalau lagi kayak gitu ya, Ibnu ya, lagi waspada gitu kan, lagi mawas diri gitu ya, lagi dalam posisi ancaman, itu biasanya yang on adalah amigdalanya. Karena apa? Amigdalanya lagi dibajak, lagi di hijack. Karena ada tadi serangan, ada ancaman. Kamu harus waspada, waspada. Tapi kalau misalnya di sini ya, ada otak logika kita, prefrontal cortex yang sedang on, ini kita sedang mode analisa, mode terkontrol, dan pusat pengambilan keputusan. Nah, makanya di sini kalau emosi meledak, posisi ini jadi off, ya kan? Pernah nggak ada case misalnya ya, temen atau di sekolah atau di eh, baca lah di berita atau di medsos gitu ya, anak-anak yang misalnya lagi tawuran gitu kan, terus tiba-tiba ke gap gitu, dan mereka dipanggil gitu, digiring ke kantor polisi gitu kan, itu kira-kira mereka bawaannya tuh seneng atau emosi?
Emosi. Berarti kalau emosi, yang sedang onnya otak yang mana? Otak emosi ya. Nah, Nah, amigdala. iya, amigdala ini. Makanya kalau lagi bela temen gitu kan, tiba-tiba, tawuran nih antar sekolah gitu kan. Gua nggak terima dia ngegituin temen gua, wah gitu ya berantem gitu. Itu kan yang terserang otak emosi. Makanya otak logikanya nggak bisa mikir gitu, alias keblok, alias kebajak. Ya, nggak bisa nganalisa, nggak bisa ngontrol gitu. Makanya ini posisinya pasti off. Jadi yang harus diperhatikan adalah hati-hati. Kita harus warning dengan otak ini. Lagi mode flight, sorry, lagi mode ada ancamannya kenapa. Jadi di sini kita harus kenali emosinya. Siap Ibnu, Nabila? Sampai Siap. sini oke, sampai sini mudah dipahami? Kebayang? Boleh kasih jempolnya, boleh respon juga. Kebayang? Oke. Nah, sekarang yuk kita kenali emosi Ibnu Nabila lebih dekat. Kayak tadi, Ibnu udah bilang kesel ya. Ibnu inget gak tadi jawabnya kesel? Ya, nah, ya. Ternyata emosi kesal, emosi kecewa, iri, dan frustasi itu adalah bagian dari big, big generalnya emosi marah. Oke, nah sekarang jadi kita sudah mulai bisa mengenali ya. Jadi bukan cuman marah. Oke, Ibnu lagi makan gitu. Terus makan roti, lagi makan enak-enak, tiba-tiba disabet rotinya sama temennya. Emosi marah, emosi jenis mana yang Ibnu rasakan? Boleh di checklist coba. Yang Ibnu rasakan yang mana? Oke, kesal. Nabila, saat Nabila udah janjian sama Besti, udah cantik, udah prepare banget gitu ya. Kenapa dihapus? Ibu nggak apa-apa di sini dulu, jangan dihapus. Kesel ya. Terus tiba-tiba dia ngebatalin dan nggak ngomong alasannya. Terus tiba-tiba di PHP-in nggak datang. Emosi apa yang Nabila rasain? Boleh di checklist atau dikasih tanda? Prestasi. Frustasi. Oke, yang ini ya. Nah, Ya. jadi hari ini adik-adik bukan hanya ngomong aku marah gitu kan. Semakin spesifik adik-adik menamai ya emosi itu semakin adik-adik akan lebih aware sama dirinya. Kayak tadi Ibnu ngerasain kesel, terus Nabila frustasi. Coba dong kasih contoh emosi kecewa. Siapa yang mau kasih contoh? Nabila Hmm. dulu deh. Mm-mm. Nabila gimana? Yo sayangku, tak apa, tak usah takut salah. Ayo. Berarti kalau Nabila yang kecewa, Ibnu yang iri. Kasih contoh ya. Nggak apa-apa di kehidupan sehari-hari aja. Izin minum dulu ya. Bentar mikir Nabila dulu. mikir dulu, oke. Kecewa, kecewa. Biasanya kecewa itu berarti pengharapannya sama nggak dengan kenyataan? Asik. Sama nggak? Udah ada contohnya. Ibnu dulu deh. Ibnu. Kasih contoh iri, Ibnu. Yang iri. Yang iri. Hmm, Iri. iri ter iri terhadap prestasi teman. Ya, prestasi yang diraih teman. Wow. Iri positif berarti ya. Berarti kalau Iya, temen prestasi temennya apa misalnya? apa ya? Juara gitu. Juara, oke. Terus Ibnu pengen ngejar? Hmm, Pengen ngejar? pengen. Pengen, oke, bagus. Sekarang Nabila, contohnya Nabila kalau tadi apa namanya?
Kasih Kecewa. contoh tadi Ibnu. Sekarang Nabila kecewa. Yuk. Ada Hmm. apa sih? Ada kerkom, tapi yang ngerjain cuman Hmm. aku doang, yang lain mah cuma nyantai doang gitu. Nah, bener. Betul. Jadi yang lainnya cuma numpang nama doang. Yang ngerjain Nabila gitu ya. Ada kecewa ya. Oke, bisa ya. Nah, gitu caranya adik-adik kenalin emosi ragam turunan emosi marah. Bisa? Bisa? Bisa. Allah. Oke, good job. Insya Allah. Gitu ya. Jadi bukan cuma marah. Nah, kenali dulu lebih spesifik kondisinya, situasinya apa ya. Oke, kita lanjut. Nah, kenapa ini langsung bisa meningkatkan IQ ya, Nabila dan Ibnu? Karena dengan mengenali emosi bukan sekedar jadi anak baik, tapi ini adalah latihan untuk 4 skill tingkat tinggi. Yang pertama, mantap. Boleh kita dari verbal dulu ya. Ini adalah skill verbal, berarti kemampuan menamai emosi. Tadi Nabila bisa jelasin contoh emosi apa? Apa? Oh, kecewa. Kecewa. Kalau Ibnu, benar. Kalau Ibnu tadi jenis emosi apa? Iri. Iri. Nah, itu kan kemampuan kalian untuk menamai dan bisa menceritakan kembali itu bagus skill, ya. Kemudian yang kedua, skill apa lagi? Self control. Nah, self control ini adalah kemampuan untuk menahan impuls otomatis. Jadi nggak apa-apa tuh main marah diledakin, nggak suka makanan nggak enak lempar gitu. Nggak kayak gitu. Itu adalah self control yang baik, ya. Kemudian yang ketiga, kemampuan skill untuk menganalisis. Ini kenapa ya dia tuh prestasinya bagus gitu. Kok sama-sama sekolahnya sama, makannya sama, belajarnya sama. Kok dia bisa secerdas itu? Terus aku ngerasa iri, iri positif, ingin lebih, ingin ngejar. Nah, itu sebabnya kita tanya, kok bisa ya dia kayak gitu? Terus apa yang dia lakukan? Jadi sebab akibat dari perasaan tadi gitu ya. Terus yang keempat adalah decision making. Nah, ini memilih tindakan yang tepat. Contoh tadi Nabila. Nabila dikasih kerkom ya, Nabila ya. Iya. Terus yang ngerjain Nabila aja, ya kan? Nabila kan kecewa ya. Terus kira-kira Nabila bakal ngambil keputusan apa? What is your decision making for that situation? Untuk situasi itu. Paling nggak apa sih? Nggak bakal numpang nama dianya. Good job. Nah, itu valid, boleh ya. Karena aku kok yang ngerjain sendiri gitu. Enak aja kamu main numpang nama, gitu kan? Dan tentunya jadi melatih skill untuk komunikasi asertif bareng teman-teman, gitu ya. Setuju? Ini bisa meningkatkan IQ Ibnu dan Nabila? Setuju? Setuju. Setuju ya. Boleh adik-adik hari ini nggak apa-apa dikunyah dulu ya, dikunyah dulu nih materi hari ini karena ini deep banget dan bisa dipraktekin sama adik-adik pelan-pelan ya. Nah, ini ada skill utama nih adik-adik ya, skill utama house thinking. Nah, ini adalah cheat code orang-orang dengan IQ tinggi saat menghadapi masalah. Yang pertama, stop dulu. Jadi pada saat tadi ya, ingat di awal tuh ada gambar amigdala, otak emosi ya. Pada saat tadi di awal coba ketemu lingkungan yang punten, takutnya apa tadi? Banyak tato gitu kan. Terus semuanya pada ngerokok gitu. Terus Nabila jalan cewek misalnya sendiri atau berdua, itu kan ada deg-degan ya. Ada cemas gitu kan. Nah, itu amigdala kita tuh kan memang sedang waspada, ya kan? Nah, apa yang dilakukan? Tahan dulu responnya gitu ya. Kemudian yang kedua, baru kita melakukan think atau analisa fakta. Ini teh aku yang salah jalannya gitu ya. Kok misalnya mapnya diarahin ke sini ya gitu. Padahal aku tuh gak nyaman dengan lingkungan ini. Pernah nggak Nabila kayak gitu ngerasain? Kok kayaknya aku bukan ini deh. Pernah ngerasain gitu nggak Nabila? Enggak. Hmm? Pernah? Enggak. Enggak. Atau di situasi yang berbeda, case-nya berbeda. Case-nya misalnya gini, kayak tadi, eh
Semua nggak mau ngerjain tugas kerkom. Aku doang. Bawaannya kan kecewa, ya kan? Marah kecewa, ya. Terus sama Nabila dianalisa dong. Apa sih yang sebenarnya terjadi, ya? Pernah nggak pengen ada pertanyaan itu? Hei, kenapa sih kamu nggak mau ngerjain? Pernah menganalisa itu? Pernah, pernah. Pernah. Terus setelah dianalisa, barulah Nabila memutuskan untuk memilih respon terbaiknya menggunakan otak logika tadi. Aku nanya aja deh. Pernah kayak gitu? Iya. Oke. Kalau Ibnu, kalau Ibnu misalnya di posisi yang sedang bersaing gitu ya, main sepak bola gitu. Tadi berenang ya? Berenang deh, lomba renang gitu. Tiba-tiba temennya jeduk aja ngehantem di kolam renang disengaja, bukan tidak disengaja. Kira-kira respon yang pertama nih, Ibnu, perasaan emosinya apa? Kesel, kaget. Kesel, kaget. Oke, itu kan langsung ya di sini kan, gitu kan. Kalau kesel, kaget gitu kan, bawaannya pengennya marah. Nah, kalau di sini kita dilatih untuk stop dulu. Jangan dulu, tahan dulu marahnya, stop dulu. Kita mikir dulu, apa sih? Kenapa dia nyenggol gua gitu? Kenapa sih? Kenapa sih dia nyenggol aku gitu? Nah, baru nanti terakhir Ibnu memutuskan. Ibnu mau nanya baik-baik atau Ibnu mau marah. Nah, itu adalah pilihan respon. Gitu caranya ya, Ibnu dan Nabila untuk menguraikan runutan kejadian dari kita misalnya, ini emosi, ini situasi buat kita marah, tapi kita yang bisa kontrol nih. Aku bisa marah, aku juga bisa tidak marah. Nah, ini skill utama ini adalah pause thinking. Kira-kira sama Nabila Ibnu udah kebayang pernah di posisi ini? Hmm. Nah, Ibnu pernah, Nabila? Pernah. Oke, yuk kalau pernah mau sharing kah? Enggak. Hmm? Atau rahasia? Nggak apa-apa nggak kalau usah. rahasia. Oke, nggak apa-apa. Berarti adik-adik sudah mempraktekkan teknik ini hanya hari ini. Oh, itu tuh aku tuh post thinking ya, gitu. Cheat code ya, gitu ya. Keren adik-adik kalau sudah bisa mempraktekkan ini. Kita lanjut ya. Jadi nggak langsung semuanya dar dar dar, aku marah semua peluru dikeluarkan. Nah, di sini sistem tesnya, kalau ada kasusnya nih nilai jelek, ya. Nah, eventnya dapat nilai ulangan jelek. Nah, kita dikasih dua pilihan adik-adik. Ya, pilihan pertama adalah mode reaktif. Mode reaktif tuh apa? Bawaannya anger, marah, nyalahin, ya, menyerah. Makanya ujung-ujungnya adalah Death Note, game over. Nah, nah, pilihan yang kedua, kalau adik-adik memilih mode cerdas, itu beda. Kalau mode cerdas, nah ini pilihan kedua, itu adik-adik akan mengevaluasi dulu. Kenapa ya nilai ulangan aku jelek? Terus cari strategi atau solusinya. Oh, aku tuh belajarnya kurang. Oh, aku semalam begadang, jadi aku bacanya skip-skip terus lupa. Akhirnya kalau adik di mode cerdas ini, Nabila dan Ibnu itu akan naik levelnya jadi level up. Oke, kira-kira Ibnu dan Nabila boleh jujur aja ya, nggak apa-apa. Kalau dapat nilai kayak gini, adik-adik memilih reaksi yang mana? Mode mana? Satu atau mode dua? Dua. Jujur aja nggak apa-apa, aman. Satu-satu. Satu. Kalau Ibnu, Dua. dua. Oke, nggak apa-apa ya. Jawaban adik-adik valid. Tapi di sini adik-adik jadi tahu ya. Kalau aku memilih satu, apa yang terjadi? Kalau aku memilih dua, statusnya level up. Jadi di sini setelah hari ini adik-adik bisa memperbaiki ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya dulu? Tidak? Enggak. Enggak ya? Bisa dipahami?
Insya Allah. Insya Allah. Sekarang sistem tes yang kedua. Kalau misalnya chatnya tidak dibalas, kira-kira perasaan emosi yang muncul. Nabila. Kalau Nabila chat nggak dibalas, apa yang Nabila pikirin? Kayaknya mah lagi sibuk. Kayaknya mah lagi sibuk. Kalau Ibnu, Sibuk atau enggak gak punya kuota. oh, kalau Nabila kayaknya sibuk. Kalau Ibnu tadi sibuk atau nggak punya kuota. Ibnu sibuk atau nggak punya kuota. Oke, nggak ada kuota. Nah, itu kan masih perasaan, benar? Kayaknya sibuk atau nggak punya kuota. Ya, bisa jadi ini tuh campur ya antara perasaan dan emosi ya. Ternyata realitanya memang tadi betul. Ada yang sedang sibuk, HP-nya mati atau sedang tidak pegang handphone. Jadi keluar rumah terus HP-nya ditinggal. Ada yang suka gitu nggak kalau keluar rumah ninggalin handphone? Ya. Atau selalu? Ada. Oh, Nabila suka gitu. Nah, adik-adik, kita mulai hari ini bedain yuk antara perasaan dan realita. Bedanya apa nih, Miss? Nah, kalau perasaan selalu ada gini. Duh, dia kayaknya benci aku deh. Aku bikin salah apa ya? Kok chat aku nggak dibales? Perasaan gitu. Dia benci aku. Padahal belum tentu ya. Padahal realitanya dia sedang sibuk, HP mati atau sedang tidak pegang HP. Gitu. Ini relate ya sama kehidupan kita sehari-hari ya? Oke, 15 menit lagi. Open lagi dong kameranya. Yuk. Nah, karena kita ada mini game. Critical thinking check. Cek. Ya. Oke, situasinya temanmu berkata, dia tidak suka aku karena nggak ngajak main. Pernyataan ini adalah sebuah A. Fakta, B. Emosi, C. Asumsi atau bukti. Jawabannya asumsi. Ya, karena dia masih berasumsi ya. Mini game nih. Ya, dia tidak suka aku. Oke, next. Berikutnya. Berikutnya, kita lanjut. Sekarang, choose your response. Pilih respon Nabila dan Ibnu. Kamu kesal karena teman-temanmu pergi tanpa mengajakmu. Apa respon terbaiknya? Satu, menjauh secara tiba-tiba. B, marah dan melabrak mereka. C, membalas dengan mendiamkan mereka, silent treatment atau tanya baik-baik alasannya. Respon cerdas, logika on. Oke, Ibnu, gimana cara Ibnu bertanya? Aku mau tanya. Kalau kalau Ibnu kesel karena teman Ibnu pergi tanpa ngajak Ibnu, berarti Ibnu mau nanyanya seperti apa? Boleh. Belum di open mic-nya. Nah, nanya mau kemana tadi, terus sama siapa, sama nanya kenapa nggak ngajak gitu. Mm-mm. Wah, bagus ya. Nadanya datar atau ngegas? Datar. Datar. Oke, good. Bagus. Kalau Nabila, posisinya sama. Kesel Nabila. Teman-teman Nabila pergi aja nggak ngajakin. Kalau Nabila, pilih respon yang mana? Tanya baik-baik. Nah, Oke, nanyanya gimana? eh, kemarin kalian pergi ya? Kok aku nggak diajak? Hmm. Nadanya tinggi atau rendah atau datar? Nggak. Nadanya gimana pas nanya? Biasa sih rendah. Biasa ya, rendah. Oke, nah ini adalah respon terbaik ya yang adik-adik bisa terapkan ya. Apakah adik-adik sudah menerapkan ini? Udah? Udah menerapkan Sudah. ini dalam
Real life-nya udah. Nabila udah? Udah. Oke, bagus ya. Nah, itu bagus adik-adik sudah memilih respon terbaiknya. Berikutnya, sekarang kenali dirimu. Melakukan sistem scan pada diri akan secara otomatis menaikkan level level berpikirmu. Tanyakan tiga hal ini. Yang pertama, emosi negatif apa yang paling sering muncul di kepalamu? Ibnu apa, Nabila apa? Apa Ibnu emosi negatif yang paling sering muncul? Kalau Nabila apa? Kecewa. Oke, Ibnu kecewa. Nabila apa? Nggak tahu. Coba. Yang paling sering muncul marah kah, iri kah, sedih? Ada negatif ya, emosi negatif. Nggak, jarang. Jarang. Jarang ada emosi negatif. Kesel, Iya. marah, sedih, kecewa. Nggak. Jarang? Oke, nggak apa-apa. Nomor dua. Pada situasi seperti apa biasanya emosi itu ke-trigger Ibnu? Kecewanya biasanya kalau apa? Nggak sesuai ekspektasi. Nggak sesuai ekspektasi. Kalau Nabila kira-kira apa? Jarang ada kondisi gini? Pilih satu Nggak. coba. Coba pilih Hmm, satu. Marah, kesel, bosen, benci, iri. Mana? Iri. Iya? Yang paling Iri. sering muncul random. Iri. Iri. Oke. Berarti situasi seperti apa emosi iri ini ke-trigger? Ngapain? Hmm? Contohnya misal dibanding-bandingin misalnya. Ih, kenapa sih aku tuh selalu dibanding-bandingin? Ngelihat dia tuh kayaknya gimana gitu. Atau misalnya dia dapat lebih baik dari aku. Guys. Biasanya saat apa? Lihat teman lebih diperhatiin atau diajak duluan. Oke, temen lebih diajak duluan. Iya. Oke, sekarang bagaimana respon default Ibnu saat kecewa, nggak sesuai ekspektasi, respon Ibnu seperti apa? Kayak tadi ya, apakah memilih untuk ninggalin, silent treatment, marah, ngomong langsung gak suka, atau ngajak ngomong? Coba, Kamu yang mana? nanya baik-baik atau enggak? Ya, tuh. Tanya baik-baik. Oke. Kalau Nabila, Jadi kepikiran dan ngebandingin diri sendiri. oh berarti dipikirin ya dalam ya. Responnya berarti lebih ke silent ya. Iya. Diam ya. Silent Iya. treatment ya. Oke. Nah, ini adik-adik. Ini adik-adik sudah bisa mendiagnosa mengenali diri. Nah, ini valid ya, oke? Dan Ibnu Nabila tidak untuk saling membandingkan. Itu kuncinya, ya. Jadi Nabila ngerasain emosi iri, ya, sering muncul gitu, ya nggak apa-apa gitu. Terus situasi apa yang membuat ke-trigger saat temen diajakin, aku enggak gitu. Terus responnya apa? Aku lebih ke silent treatment. Kalau Ibnu tadi dari kecewa nggak sesuai ekspektasi terus aku sih lebih memilih tanya baik-baik. Nah ini valid adik-adik ya. Hari ini kita adik-adik nih Nabila dan Ibnu sudah bisa mendeteksi diri, mengenali diri sendiri. Nah, gimana rasanya mengenali diri sendiri?
Nabila, boleh open mic-nya. Gimana Seru, rasanya udah mengenali? Hmm? seru, Senang. seru. Oh, seru. Oke. Nah, sering-sering kayak gini ya. Sering dipraktekin ya, Ibnu Nabila ya. Oke, good. Iya. Sekarang kita lanjut. Nah, ini final formulanya ya. Jadi, final formulanya adik-adik. Pertama, adik-adik tuh harus di sini ada namanya logika, kontrol diri. Ya, final formulanya adalah logika plus kontrol diri itu adalah kecerdasan sejati. Gitu ya. Jadi bukan melulu hanya pinter IQ. Nah, tadi harus ada balancing dari emosi. Betul? Atau betul banget? Nah, di sini adik-adik, orang gagal biasanya bukan karena mereka bodoh, ya, tapi mereka gagal karena tidak bisa mengontrol emosi yang berujung pada salah mengambil keputusan. Nah, adik-adik hari ini beruntung banget, adik-adik dapat materi ini. Tadi adik-adik udah self-diagnose sendiri ya, sudah mengecek ya, mengontrol, mengecek kondisi emosi adik-adik, ya. Nah, untuk hari ini kita sudah apa ya, sudah mendalami gitu ya, sudah mulai explore tadi ya, penyebabnya apa, terus respon adik-adik untuk situasi-situasi yang tadi ya, kira-kira respon yang dipilih apa. Nah, itu adalah apa namanya? Bekal untuk menapaki hidup adik-adik ya, untuk bersosialisasi atau berteman. Nah, di sini power up-nya kendalikan emosi adik-adik ini utama ya, kendalikan emosi adik-adik. Ini penting banget. Kemudian kendalikan pikiran adik-adik dan kendalikan hidup adik-adik. Nah, di sini berarti yang utama apa? Kendalikan dulu emosinya. Karena tadi kalau kebajak, ya, amigdala hijack, itu semuanya ngeblank, nggak bisa mikir. Saat adik-adik clue-nya bisa mengendalikan emosi, adik-adik pasti bisa mengendalikan pikiran dan bisa mengendalikan hidup adik-adik. Gitu ya. Oke, adik-adik. Nah, ini kesimpulannya ya. Adik-adik siap jadi versi diri adik-adik yang paling cerdas? Boleh dong open Ya, mic-nya yuk. Siap. Siap. Oke. Latih skill ini setiap hari. Yang pertama, kenali nama emosimu. Oke. Yang kedua, matikan mode reaktif. Yang ketiga, gunakan pause thinking sebelum bertindak. Yeay, oke. Siap jadi versi diri adik-adik yang paling cerdas? ya. Siap. Oke deh. Itu deh untuk Ya. kelas emosi dan karakter kita sore hari ini. Boleh dong dari Nabila dulu deh. Nabila, apa yang Nabila rasakan? Perasaan apa ya setelah Nabila ikut kelas bareng Miss Nini sore hari ini? Tapi mana dong mukanya? Ah, Kayaknya berem deh. Nabila, Ibnu juga. Karena kita mau closing 5 menit lagi, yuk. Open yuk kameranya, yuk. Kita mau foto juga. Nah, yuk. Nabila dulu. Mau Nabila dulu, yuk. Apa yang Nabila rasain setelah Nabila ikutan kelas emosi karakter bareng Miss Nini sore ini? Nah, Senang. Ada lagi? lega. Oke. Kalau dari Ibnu, apa yang Ibnu dapatkan sore hari ini? Terus, Seru, apalagi terus mengenali diri sendiri. mengenali diri sendiri. Ada lagi? Hmm, dah. Udah. Oke. Yuk boleh dong Nabila dan Ibnu ngomong barengan. Aku siap menjadi versi diri aku yang lebih cerdas. Ya. Oke, sama-sama ya. Mau diulang? Yuk diulang dulu Aku bareng-bareng. siap Aku siap jadi jadi versi versi diriku diriku yang lebih yang cerdas. lebih cerdas. Aku siap menjadi versi diriku yang lebih cerdas.
Oke, ya satu-satu dulu ah. Aku pin. Ibnu dulu. Aku pin kok malah astu unmute. Buka-buka mic-nya. Oke, yuk. Ibnu dulu, siap? Semangat ya. Satu, Nah, dua, tiga. lupa Miss. Gak apa-apa. Hari ini aku siap jadi versi terbaik diriku yang lebih cerdas. Hari ini aku siap menjadi Wes, versi diriku yang lebih cerdas. Yeay, great job. Oke, sekarang Nabila. Aku siap aku siap Hari jadi ini, hari ini aku siap menjadi versi diriku yang lebih cerdas. hari ini aku siap menjadi versi diriku. Eh, bentar, bentar. Aku siap menjadi bentar. Aku siap menjadi versi terbaik diriku sendiri Yang lebih cerdas. yang lebih cerdas. Oke, mau diulang biar kalimatnya sempurna. Ulanglah dikit lagi, please. Satu, dua, tiga. Aku siap menjadi versi terbaik terbaik diriku yang menjadi lebih cerdas. Yeay, awesome. Keren, Nabila dan Ibnu. Yuk, kita foto bareng yuk. Buka lagi kameranya. Kita mau foto bareng. Boleh kasih reaction terbaik adik-adik ya. Eh, Setelah mengikuti kelas bareng aku hari ini. Bentar, kita giniin semuanya. Oke, siap kasih reactionnya ya, boleh? Siap? Satu, dua, tiga. Cheese. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Oh, mau kasih jempol yuk barengan yuk. Jempol, jempol yuk. Satu, dua, tiga. Jempol bareng. Oke deh. Oke, itu aja adik-adik dari Miss Neni. Terima kasih ya untuk apa namanya komunikatifnya, untuk semua apresiasinya di kelas ini. Keren, Ibnu dan Nabila. Di kelas ini tenang ya, adik-adik tidak usah takut cawa, boleh berpendapat ya, boleh mengeluarkan tadi apa emosi yang aku rasain, marah, kesel, kecewa dan sebagainya. Di kelas ini adik-adik aman ya. Oke, kita sama-sama belajar ya. Jadi hari ini adik-adik sudah belajar tadi bagaimana mengenali emosi dengan baik dan bagaimana how to respond. Oke, terima kasih ya. Semoga bisa bermanfaat banget dan bisa diterapin sama adik-adik. Oke, kita ketemu lagi Sabtu depan di jam yang sama ya. Oke, dari Miss Neni, terima kasih. Kita tutup dengan hamdalah bareng. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, Makasih. dadah. Sama-sama. Makasih juga Nabila Ibnu. Selamat Makasih, Miss. berakhir pekan. Ya, salam buat keluarga ya.